Balik lagi nih. Akhirnya setelah sekian lama, gua kagak bikin video, gua bikin video lagi sama Living Legend. Ngeri di sebelah gua. Siapa lagi kalau bukan Coach Sayan Karmadi. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Sehat tuh, gila lu gemuk banget ya kan? Urus ini. Waduh, enggak ini gemuk. Bang, Ya. lu sibuk apa nih lagi libur gini? Yang pertama bikin Zoom udah pasti. Zoom-nya Webinar. webinar. Itu antar pelatih atau pemain? Pelatih. Ada gue bikin webinar kemarin dengan bola lob, terus gue bikin kelas sendiri. Ada 3 pelatih. Gua ada kelas untuk mereka dalam sebulan dipantau terus materi dari gue. Kurikulum lu gitu? Iya. Kurikulum lu. Itu bentuk apa ya, materinya pakai usia? Enggak, gue cuma kasih materi sesuai dengan konsepnya gue kasih ke dia. Oh, lu lempar ke pasar Lempar aja? ke mereka dari sesi latihan hari ini latihan ini. Mereka harus kirim video, kasih ke gue potong lagi, gue evaluasi, besok latihan ini. Gila ribet banget bang ya? Ya itu namanya ngelatih, benar-benar ngelatih. Total emang doi. Bang, jangan ngomongin Futsal, ribet ya? Ih, jangan ngomongin futsal sama ngelatih deh, ribet belum nggak sampai. Kita ngomongin karir lu aja bang. Oke, kapan? Lu mulai main futsal di tahun berapa bang? Futsal di 2003. Itu gua itu buangan dari sepak bola. Oh, gua kira buangan dari lain ya. Rata-rata memang kan dari sepak Buangan, bola jadi dulu. gua di Porda dulu di Bekasi dicoret. Coret. Buang lah bahasanya, nggak dipakai orang asli Bekasi nggak dipakai. Nggak, Gitu. nggak. Dari luar ada pemain masuk dari luar. Gua masuk kuliah di UNJ, gua masih main bola. Tapi ada suatu hari uji coba sama timnas. Dulu kan ada Bang Andri Irawan, Ricardo, Pola, Bang Asep, terus banyak lah senior dari duluan di situ. Karena Itu di 2003? 2003. Mereka udah duluan. Terus dicoba lah. Gue main, dicoba, bikin gol. Minggu besoknya gue masuk timnas. Tapi itu 2003 tuh lu UNJ angkatan tahun berapa? Baru gue masuk 2002. Berarti baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Berarti ibaratnya masih maba dong. Masih maba, cuman gue masuk maba langsung masuk tim intinya sepak bola. Oh. Gitu. Jadi dulu almarhum Pak Satya ajak gue, udah lu coba ikut. Ada satu dicoba, almarhum Roni Patina Sarani lihat. Pelatih timnas futsal saat Ya, itu. Roni Patina Sarani lihat. Udah lu ikut gabung. Gue gak punya pelatih futsal. Ini coba pakai Wahyu Rani. Iya emang gue juga pertama kali lihat dia main futsal. Ini apaan sih, ini orang jago banget pakai sepatu running. Gue bilang anjir nih orang parah nih gue bilang. Nah dari 2003 itu justru awal mula dari timnas justru. Gue langsung timnas. Langsung timnas. Langsung timnas. Doi udah spesial, gak ada cerita timnas langsung. Orang-orang mah dari cemen, doi langsung dari timnas. Cuman di 2004 gue di backlist. Karena Dulu di 2003 itu ada datang pelatih Iran. tahu gue. Oke, Nasir Saleh. Cuman berseberangan dengan Antoni. Ya, 2004 pindah lah ke latihannya di Simpruk. Dulu kan mainnya di Pro Pertamina. dulu di Perhubungan di STP. Latihannya kan timnas. Itu pelatih asing. Buat gua harus belajar dengan pelatih luar. Dapatlah, tapi gua nggak dipanggil di blacklist di timnas karena ada bahasa yang gabung di sana nggak mungkin masuk di timnas. Dan gua jalannya sesuai dengan padanya. Dan muncullah yang namanya klub Masteran Perhubungan. Tahu gua. Nah, itu banyak nih bang yang nggak tahu Masteran saat itu ya kan? Masteran nggak tahu. Iya, nah itu teman-teman satu tim itu siapa ya bang waktu di timnas yang di Masteran itu? Dulu Masteran ada Bang Kali Kocoy, Ya, Muhyiddin, terus ada Bang Pola, Enkur, Siapu Isa. ya. Dulu masih masuk, ada Delani masih belum. Delani kan 2005 dia datang. Di situ masih ada Junaidi, Ya, masih ada kiper aja begitu. Abu. Oh, Bang Abu. Stay. Iya, Bang Abu gede. Dia ada dua Mangun, Stira Mangun dengan UNJ gitu. Begitu. Tahun 2003 2004. Tapi pas saat perselisihan itu, nah yang akhirnya ikut event internasional itu siapa bang? Mereka. Mereka. Kalau gua kan bukan timnas, karena itu pelatih timnas itu
dulu dikontrak oleh Perhubungan karena manajer timnasnya dia Perhubungan. Karena kontraknya masih jalan, gue ikut dia. Karena buat gue harus belajar. Jadi pada saat itu manajer timnasnya dari Perhubungan. Ya. Akhirnya kontrak lo habis masih lanjut. Masih lanjut, tapi pemain timnasnya geser. Berhubung kontrak masih panjang, dibentuklah namanya Mastra Perhubungan. Kalau nggak salah itu 2004 masih pemain bola ya? Mas 2002 apa pemain bola? Masih Ramdhani, masih Stanley Memuai itu 2002. Zamannya Bang P, tuan rumah di Stora. Gue nonton soalnya 2002 gue masih sekolah. Gue masuk 2003. Gue siapa? Kipernya Listianto Nah, Arjo. itu dia masih kiper, gue masuk. Dia mah ambil jebir Persija, gue masih masuk tuh. Wah, terus di 2003 juga masih ada beberapa mas. Tapi udah gabung dengan mahasiswa lah. Nah, di event mahasiswa yang paling terlihat jelas kan waktu itu event Pelme kan Bang ya? Pelme, Inspiro, Puma, Liga ya. Inspiro, Pelme, banyak lah. Itu di 2003-2004 juga? 2000 enggak, itu udah mulai 2004 sana. 2005, 2006 udah mulai rame tuh. Soalnya gue pertama kali gue lihat lu main di Kelme. Ya, itu di Pamata kan? Iya bener, eventnya di Pamata di Otista. Gue bilang ini orang ajaib amat sih ya, gue bilang ya. Wah gue saat itu, udah gue mau main futsal nih gaya dia nih. Waktu itu bang gue ngeliat lu, udah gue mau main sekali. Lu bola kayak gimana juga pasti shot on target bang. Ya karena memang gue mau belajarnya lama sama orang-orang itu. Jadi dia ngajarin benar-benar detail. Memang ada metodenya waktu mereka latihan finishing? Pasti. Waktu terakhir gua ngobrol sama Bang Asep, mereka tuh latihan pakai bandana tuh bener tuh. Iya, karena kan harus bahasa sekarang kan harus head up, kan, angkat kepala. Tujuannya sih sebenarnya itu. Cuman emang dia ngajarnya detail-detail. Nah, masalahnya yang sekarang kan yang jarang itu orang nggak kecil, yang kecil-kecil karena yang dilupain. Iya, emang itu sih yang gue dapet banyak dari pelatihan itu, dari hal detail-detail. Sampai sekarang dan gue kuat dengan itunya. Ya, gue percaya doi memang kuat dengan itunya karena gue itu salah satu saksi hidup waktu itu. Gue bilang nih orang nendang ke gawang, gue nendang kemana aja pasti ke gawang. Gue juga bingung bang, apa nih orang latihannya gimana ya? Sementara banyak kan pemain yang levelnya sama ibaratnya di atas lu, cuman menurut gue lu punya spesialis buat finishing pasti jadi gitu bang. Emang dilatih, bukan nggak dilatih. Sedangkan dulu juga sama, gue waktu di UNJ pas gue masuk timnas selesai, gue ngolah itu. Justru kalau dulu kan zamannya UNJ kalau latihan bukan jam 7 jam 8, tapi jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi. Lapangan masih bocor, kita ngepel dulu. Dan gue udah datang gitu. Habis selesai gue masih latihan lagi untuk akurasi shooting, untuk apa. Dulu, tapi emang kuliah gue berantakan. Jadi, jangan lu ngimpi kalau misalnya lu mau jadi pemain pro timnas. Doi aja datangnya 5:30, selesai jam 9:30, beda sama yang lain. Lu mau jadi timnas, datang 15 menit sebelum mulai. Nah itu. Pas selesai, sekarang begitulah. Selesai buru-buru cabut. Tarkam tempat lain. Tarkam tempat lain kan anjir. Bang, berarti liga pertama 2006 dong lu? 2006 di Mastra. Ya. Peringkat 2. Pertama kan biang bola kan. Waktu itu kan itu grupnya Denny, Bang Toyang, terus Picesa sama Andrea Suri, ya timnas yang 2004 itu latihan kan di situ. Dia kipernya berarti Bang Heri dulu bukan ya? Bukan Heri. Kipernya dia Abu Gila. Abu-abu. Kiper sepak bola juga. Iya. Nah, dari 2006 itu next ke 2007 lu masih panggil timnas? 2006 sampai 2006. Tapi udah nggak ada yang tadi dualisme tadi? Masih ada. Masih ada? Di 2007. Di 2007. Gue berantem sama dia. Sama Coach Justin sih ada masalah 2006. 2007 gue seleksi timnasnya dipanggil SEA Games. Tapi pertengahan dia panggil lagi. Situasi itu gue juga ngobrol waktu itu masih di Cosmo, waktu di Bulog. Gue ngomong berdua sama dia belak-belakan. Tapi memang mau pelatih selisih kayak lu juga bang. Masalahnya Indonesia lagi butuh lu bang, sosok lu waktu saat itu nggak ada lagi pemainnya. Situasi itu kan sempat rame juga. Dulu kan ada namanya tablet bola kan. Betul. Nah, itu kan juga rame waktu itu. Ya. Sempat gue top shot tapi nggak dipanggil timnas. Karena emang gue sebelum
waktu itu berantem sama Justin di Taipei di kualifikasi Piala Asia dengan situasi yang memang menurut gua ya nggak ya buat gua harus ngomong gitu dengan situasi yang ada. Gua bukan orang pemain yang suka nurut sama pelatih, tapi gua harus bisa argumen gitu. Dia harus ngakinin gua sebagai pemain gitu. Tapi gua pun akan ikutin instruksi sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kalau memang tuh, tapi kalau memang enggak gua harus kapasitasnya, argumen ya kan? ya, itu pasti gitu. Tapi gua lebih senang berargumen untuk meyakinkan diri gua untuk ngelakuin apa yang lu inginkan. Ya, tapi setelah habis itu lu akhirnya Dipanggil lagi kan? timnas di 2007 Itu event apa bang? 2007? SEA Games di di Thailand. Kan peringkat 2 gitu. Peringkat 3 kita. Terus main lagi di 2000 timnas lagi lanjut lagi terus sampai di 2009 2010. Terus ada lagi 2 kubu lagi. 2 kubu lagi ada lagi tuh. Nah, grupnya Bang Justin, Jericho PN dulu, out masuk Pak Peri Paulus. Ah iya iya Ingat ya, kan? oke. Pak Peri Ingat Paulus, gua. Pak Peri Paulus ada masuk grup Karena waktu itu posisinya Pak Peri kan ketua DKI ya? DKI. Oh ini DKI. Ya, masuk, akhirnya berubahlah. Tapi di satu sisi ada juga yang namanya Liga IFN. Indonesia Futsal Mandiri. Ya, namanya di Pro Arena. Pro Arena. Ya. Tapi itu bukan belum sampai 2007 itu bang. Bukan, itu 2010, 2011. Iya. Itu 2010, 2011. Makanya di timnas SEA Games ada 2 waktu itu. Ada timnas tandingan. Grupnya Justin, Jericho dengan grupnya Ferry Paulus, pelatihnya Bang Robi. Waktu kita tuan rumah. Lu masuk di ini kan yang di Ya gua kan gua bilang gua bukan orang yang mau grup A grup B. Buat gua yang namanya siapa yang belain timnas gua support. Selama itu masih tracknya. Itu kalau di luar track gua nggak bakal ikut. Dalam tanda kutip yang sebelumnya kan gua di BT juga karena gua bela yang sana karena gua lagi belajar. Karena gua baru nemuin futsal sesungguhnya kayak apa. Berarti dalam tanda kutip lu memang pengennya yang sejalur sama lu walaupun itu berada di level timnas. Iya, karena bukan Soalnya banyak nih bang, zaman sekarang nih walaupun lu pelatih timnas sekarang yang nurut-nurut aja kadang-kadang. karena kan jalurnya bukan jalur dalam artian gini. Gua pun sama kayak Kensei sekarang. Bukan gua juga sama Ken bisa langgeng karena gua nurut sama dia enggak, Bu. Iya. Gua sama-sama harus begitu bisa saling argumen dan gua pun Ada tektokannya lah. ada tektokannya itu yang harus kita lakukan. Dan itu pun sama di timnas pun sama. Gue bilang nggak, gue merah putih apapun gue lakukan. Cuman pada saat situasinya profesional, itu kan tetap profesional. Karena profesional gue lebih tinggi daripada yang lain. Buat gue di situ. Ya gue sih cukup ngikutin perjalanan karir Doi ya karena gue mengidolakan dia. Salah satu sampai sekarang pemain Indonesia yang menurut gue belum ada gantinya ya Doi. Doi reading the game-nya oke. Ya itu mah bicara pengalaman memang. Cuman segala macam finishingnya terbaik. Kepemimpinan di lapangan oke. Kedewasaannya oke. Ya sampai saat ini menurut gua karena gua junior lu juga lumayan jauh bang. Sampai gua ngikutin yang sekarang nih futsal ini belum ada lagi yang kayak lu. Nah dari 2011 itu berarti lu waktu 2011 klub ikut klub mana? Klub kan waktu itu ada Jatim. Gue dong. Iya, itu kan Jatim. Enggak berarti 2010? 2010 kan itu ada waktu itu kalau nggak salah kita nggak ada liga. Adanya IFN. Gue masuk timnas, tapi gue main di IFN. Gue main sama Gonzol kalau nggak salah. Ya, gue masuk di timnas, tapi gue main di IFN. Karena liga nggak jalan. Tapi gue waktu itu kontrak sama Cibabat Rizka. Ya benar. Karena 2010 gue mau nikah. Ya kan? Gue butuh uang dan ada yang klub pun itu bilang main 1 minggu. Kalau nggak salah almarhum Nardo masih ada tuh bang ya? Iya ada, makanya main 1 minggu, mainnya 1 sore, gue main 1 sore kan. Gue masih latihan dari Senin sampai hari Sabtu pagi, gue latihan. Sabtu sore lu match. Sabtu sore match, sampai minggu sore match, malam istirahat, besok latihan lagi. Dan gue selalu 100%. Dan itu sempat untuk les juga. Gue sempat dapat teguran sama
dari Pak Peri, PS ya, waktu itu. Dia bilang, lu nggak boleh main di sana. Gue bilang, nggak boleh karena apa? Gue latihan dari Senin sampai hari Sabtu. Oke? Gue nggak pernah bolos, gue nggak pernah izin, gue nggak pernah yang namanya sakit. Gue main. Selesai main, gue balik lagi ke main. Gue nggak pernah pulang, gue ada di main. Nah itu yang menjadi argumen dia. Akhirnya mereka pun nggak bisa. Mereka tuh nggak bisa nge-push lu karena Ya karena yang sebelum gue masuk timnas, gue udah tanda kontrak sebelumnya. itu memang kuat juga sih. Ya karena gue bilang, kalau emang ada kontrak itu lu bisa balikin, dana yang lu buat gue terima, ya lu siapa lu balikin. Dan mereka nggak bisa balikin juga, dan nggak ada bisa tanggung buat gue. Ya gue harus ikuti dengan kontrak yang gue kontrak. Gitu. Karena ada beberapa orang juga, coba lu keluar dari kontrak itu kan, itu di luar. Buat gue, di luar ataupun enggak, kalau gue sudah hitam di atas putih dengan di atas materai, buat gue itu adalah komitmen. Kalau buat gue ya. Ya sama sih itu. Nah bang, masih bicara soal timnas, pertandingan apa bang yang paling memorial banget di lu bang? Dari 2004 ya, kita hitung ya, sampai 2010. Yang pertama, gua nggak bisa penalti, nggak masuk penentuan. Gua menyos waktu AFF di Vietnam, kita peringkat 3. AFF. Dan gua top score di situ memang. 2000? 2009, 2010. Jadi 2009, lu penentu, 2009. jadi lu penentu. Bukan gua masih ada Yos terakhir. Yos nendang? Betul juga. Yos nendang? Jadi gua dulu, gua juga penentu, harusnya kalau itu gua menang. Udah finish dong kalau itu gua. Ada. Itu, tapi di situ tuh juga dapat top score. Itu lo apa bang? Kan kita Tonton. Jadi kita draw, kita ada penalti. Gue penendang ke-5 kalau nggak salah. Gue nendang nggak gol. Ulang, muter lagi. Harusnya kan menang, tapi enggak. Dari itu yang memang nggak pernah gue lupa. Gila. Jadi lu jangan nyalain gua kalau gua penalti nggak gol. Nih ya, lu legend aja. Sampai sekarang dia masih nginget dia nggak gol penalti. Jadi lu jangan nyalain Abang Bor. Idola gua juga pernah gagal. Nah, dari lain itu ada lagi. Iya. Yang gol cantik lu itu loh, yang lawan Inggris itu bang. Itu 2000 berapa? Nah, itu power play. Itu Iya. power play pertama. Iya, soalnya gue paling seneng yang gol itu kalau di timnas. Karena yang Selain ini ya, selain gue tonton langsung SEA Games. ya kalau SEA Games kan kita di Indonesia kan. Iya. Tapi kalau di yang lawan Inggris, ya gue jadi kiper. Waktu itu. Kiper terbang. Itu pun bukan kiper terbang namanya. Kiper kepaksa. Bukan, karena emang situasinya Yos red card, Ya, Desul cedera, itu pun dipaksain golnya. Dan memang sebelum berangkat lagi di bus, kita udah meeting. Siapa yang mau jadi kiper cadangan kalau Desul nggak bisa main? Nggak ada kaos pakai kayak zaman dulu tuh kalau main pakai taping ya itu begini nomor. Saya dong bang, saya juga bekas kiper dulunya gitu kan. Udah saya siap, akhirnya main. tapi emang bukannya gue meremehkan abang-abang senior yang lain, tapi dari situasi yang tadi gue bilang bang, ya lu reading the game itu terlalu oke menurut gue. Jadi ketika lu jadi pemain belakang pun wajar kalau lu itu gue aja bang, Karena gue bekas kiper. iya salah satu sih kan Ya, karena gue bekas kiper, gue juga lumayan lama di kiper. Kalau gue tarkam juga di usia 16-17 gue masih kiper. Kalau lawannya bagus, kalau lawannya jeleknya jadi striker, begitu. Dulu masih kecilnya. nah, kan Doi juga punya umur yang bagus, cuman selepas itu baru ya kita ngomongin liga nih bang. 2011 gue pertama kali 2010 bang Jatim. Iya 2010 kan SEA Games. 2010 bang. Timnas 2010 timnas. 2010 bang. 2010 akhir mungkin. Iya 2010 akhir. 2010 akhirnya gue dipertemukan sama dia satu tim. Gue tidak menyangka sama sekali karena waktu itu gue ditelepon Bang Mani, "Bang, lu mau main liga nggak?" "Ya bang, saya emang bisa main liga." "Udah tenang aja, seniornya yang backup ntar." "Beneran nih bang, ada siapa aja?" "Karena nama lu bang, salah satunya." Dan waktu itu ada ngemeng juga kan. "Wah, ada Bang Sayang, wah ada ngemeng. Ayo dong." Ada Benny juga Benny. Waktu itu kan mungkin gue mengidolakan lu berdua. Yaudah dong bang, jadi saya ikut dah. Yang penting ntar main bareng sama dia.
otak gue cuma pengen main bareng sama lu bang. 2010 bang, gue inget banget liga pertama 2010 gue. akhir. Iya makanya 2010. Itu tim dadakan. Tim dadakan Pak Ferry. Tim dadakan Pak Ferry. Besok Benny. Besok lu datang ya. Ngapain? Gur Ciracas. Gur Ciracas, lu bawa fotokopi KTP sama foto. Iya. Ngapain? Turnamen di mana? Itu liga main ya. Aduh, gue bilang. Nah, Bang, sebenarnya gue pengen nanya banyak sama yang 2010 itu ya, angkatan itu. Emang waktu itu lu, Bang Benny, Bang Henkur, emang kagak laku waktu itu? Enggak, gue nggak mau main sebenarnya. Emang kenapa? Gue capek. Oh. Gue ngerasa capek, terus capek dalam artian bukan mainnya ya. Karena gue pengen ada kuliah yang mau gue selesaiin. Soalnya di otak gue, Bang, ini tim gue hebat-hebat amat, masa ini nggak laku ya? Di otak gue tuh. Dulu tuh target gue itu kuliah di 2010 karena gue targetnya ada SEA Games. Jadi 2010 itu gue mau ngejar kuliah, tapi ya ternyata nggak bisa. Gue bilang pas gue datang lapangan, pusing lihat ini pemainnya hebat-hebat banget. Bang, ini beneran apa Bang saya main? Gue tanya gitu memang Mani. Bang, kalau itu saya pulang juga nggak apa-apa Bang, yang penting masih nonton aja di sini, orang deket dari rumah gue bilang gitu. Enggak, udah lu main. Gue main pertama kali 2010 sama beliau. Gila gue, pertandingan pertama kita FKB Bang ya? FKB. Gue sama. Kalau menit detik-detik terakhir nggak gol itu. Ibo nggak mentok tiang, menang itu. Udah itu gue yang asis lagi. Aduh gue inget banget gue pertandingan pertama kali gue. Nah, ngomongin Liga 2011 itu sakit sih Bang ya kita ya. Ya bukan sakit karena emang awalnya nggak bagus. Iya sih. Kan sekarang ada yang lebih sakit lagi sekarang malahan. Tapi gue paling kalau misalnya gue bilang flashback, gue pengennya ke 2010 itu Bang, karena saat waktu itu gue banyak dibimbing sama lulu orang lah. Teli juga di situ, Teli putaran kedua. Bogel. Iya, Teli putaran kedua. Cuman terasa banget gue dibimbing sama senior-seniornya. Ketika memang kalau anak muda harus kerja keras ya, gue harus kerja keras buat main bareng sama mereka. Jadi nggak cuma numpang nama doang di situ. Ternyata, wah, gue nih nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue pengen ibaratnya kalau mereka passing ke gue percaya gitu. Jadi gue harus kerja keras. Akhirnya tuh di 2010 itu gue kayak gimana ya? Ini tahun paling enak gue main futsal gitu sama lu orang. Waktu itu gue lumayan juga ngegolin mulu dalam setiap walaupun satu-satu. Gue inget banget 2010. Di 2011 satu tim lagi kan kita Bang. PLN? Bukan. Pon DKI. Iya Pon DKI. Bukan 2011 SEA Games. Ya abis itu Bang. Pokoknya 2010 itu bareng. Pokoknya hitungannya 2011, 2010 kan bareng mulai SEA Games ya itu. Iya kan mulai pembentukan. Oh 2010 bareng tuh. Bareng. Lu kan Harimau Rawa. Iya, pokoknya yang gue senang itu, wah lanjut nih ke PON nih sama abang-abangan lagi nih. Cuman emang parah lah PON itu kan. Kagak parah tuh sebenarnya Bang. Bukan, situasinya di dalamnya. Iya, itu kan nanti kita bahas ya. Cuman menurut gua itu orang-orang yang tim-tim lain waktu saat itu ya latihannya serius. Tim gua doang kagak, bener dah. Nggak latihan cuma 42 doang. Gua latihannya 42 1 jam. Tapi karena dihuni orang-orang jago, orang-orang pengalaman, final. Ya Bang ya. Astaga, itu emang Kualifikasi aja berangkat ya itu. yang- Kumpul di. Iya, aduh itu bener. Nah, kita bahas pas 2011 Bang ya. Lu ngerasa di 2011 itu lu udah melakukan permainan ataupun wah ternyata futsal modern seperti ini tuh udah ngerasa begitu belum? Belum. Gue sih sudah sebenarnya gue merasa dalam artian dalam main di level AFC atau Asia kita jauh. Gue ngerasa itu. Jadi kalau di luar tuh gue ngerasa bahwa gue tuh dipersulit orang. Dipersulit dalam artian main Di luar mana nih maksudnya? Enggak, maksudnya di dalam lapangan. Dalam Kita lapangan. dipersulit dalam artian gue susah untuk bikin apapun. Karena keterbatasan itu. Satu, mereka sudah tahu bagaimana, dan gue udah paham sekarang pada saat Ken ngelatih sekarang di sini, gue paham ternyata, oh ternyata begini gue diginin dulu. Bagaimana gue nge-press, di mana gue kuncinya, siapa yang gue kunci, siapa arahnya gimana. Dulu malah belajar. Oh ibaratnya kasarnya lu mau buat apa gue udah bacain gitu. Itu, dan dulu kita nggak dapet itu. Waktu zamannya kita main, zaman gue main dah pertama. Kita belajar bukan karena, oke, kontribusi pelatih kan nggak begitu besar menurut gue ya. Kita saling sharing ada, ganti pemain ada. Tapi pengalaman pemain di dalam lapangan, keputusan pemain di dalam lapangan itu lebih banyak dibanding situasi dari yang menurut gue ya. Banyak discuss dari luar, tapi di dalam lapangan kita lebih banyak nge-create, nggak ada sistem yang dibuat.
Tapi memang gue setuju bang, karena waktu pada angkatan lu memang kuat-kuat buat di potensi pribadi bang. Untuk main di level kita iya. Iya. Gue bilang pada saat kita main di level AFC, AFF, kita nggak kuat di situ karena kita nggak bisa bermain secara kolektif. Soalnya memang waktu saat itu di Indonesia nggak ada lagi orang-orang jago selain kalian-kalian orang saat itu ya. Iya, waktu itu ya emang nggak ada bisa masuk gitu, nggak ada bisa masuk dalam situ, nggak bisa ganti masuk, Iya nggak ganti bisa ganti, pemain. nggak gampang. Kalaupun ganti satu orang aja. Paling 1-2 Itu gitu pun aja. karena mungkin cedera. Betul. Nggak bisa ngeganti circle antara lu semua. Nggak bisa. Berat itu gue udah. Agak masuk juga berat. Wah makanya gue pernah bukan statement. Kalau junior sekarang gue gampang-gampang banget main sama senior ataupun sama timnas karena dia nggak ngerasain waktu gue junior dari junior dulu bang. Kita usahanya gue pengen main bareng sama lu orang, usahanya gue pengen jadi kayak lu orang. Nah sekarang gampang banget sekarang sebenarnya. Gampang ya, dalam artian karena main sekarang dengan sistem bermain, jadi semuanya bisa bermain. Tapi untuk ada hal yang beda sekarang memang menurut gua adalah detail-detailnya aja. Pengambilan keputusan itu poin penting dalam bermain. Itu yang nggak dimiliki pemain muda sekarang dibanding yang dulu. Itu aja sih. Kalau sistem ya semua bisa, tapi masalahnya hal kecil yang diabaikan. Dan gua belajarnya dari hal yang kecil-kecil itu. Tekniknya, posisi badannya, semua lah, detail-detailnya. Dan mereka nggak belajar tentang itunya kuat gitu. Kalau dulu kan pemain-pemain zamannya gue kan kuat semua. Parah. Dasarnya kuat, lu mau ngapain juga masih gue bisa ngapain gitu. Iya, gue juga bingung nih mau ngelewatin ini gimana nih ngelewatinnya. Itu yang akhirnya karena kita matangnya di situ. Dan yang sekarang yang menurut gue ya pengambilan keputusan itu yang kurang. Kalau kecepatan nih lebih jauh, lebih cepat. Sistem lebih banyak. Terus fighting spirit lebih bagus. Cuman masalahnya detail-detailnya. Bang, di liga lu juara sama siapa aja? PLN 2000? 2007 2008 2006 2007 Pertama dong itu ya? kedua setelah Berarti lu nih udah berapa? habis masteran out gue pindah ke PLN waktu timnas 2007 2008 itu baru ada power play ya yang gue masuk di PLN pas itu habis dia pulang dari yang lawan Inggris itu. Sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri bang. Contoh terbaik power play emang lu bang. Ya karena emang itu baru awal kita. Jadi gue juga nggak tahu itu power Tapi play apa bukan. entah lu sadari atau enggak, ketika lu main power play itu emang lu jadi contoh yang terbaik untuk sampai saat ini lah menurut gua. Karena gua tahu histori perjalanan karir lu, belum ada yang tadi lu bilang pengambilan keputusan yang tepat pada saat minta power play. Sekarang kan mungkin yang dimiliki ya passing akurat kan. Cuman kalau menurut gua ngambil keputusan memang karena susah sih. Itu yang harus dilatih. Selain di PLN, juara di Gue juara cuma di PLN sekali doang ya? karena di PLN kedua final waktu itu yang gue cedera diantem sama Jawa kan Ya. final pas finalnya gue nggak main kan? Emang Jawa anjing nih. Emang Jawa anjing. Nah, terus lu masuk PLN di 2007 2008 nggak yang lu masuk putaran kedua itu sebenarnya gue nego udah dari 2009 harusnya gue masuk dari seri awal di awal. tapi gue udah deal sama bos Jericho tapi di tengah-tengah ada Justin masuk cancel lah nggak deal dengan harga tapi gue udah deal sama Jericho nah jadilah gue di seri pertama kan udah gue fokus aja kuliah putaran kedua nah Hendra Nasir waktu itu asistennya kocok nelfon ya lu masih mau main nggak? Nah gue mah kalau harga gue cocok gue main gitu. Yang gue tidak menyalahkan maksud gue, kau coba kalau orang yang di bawah dia ngomong gitu, lah siapa lu digituin bang? Kan apa yang kita lakukan di dalam lapangan kita juga harus dihargai. Nah, justru apa yang harus dilakukan teman-teman pemain apalagi yang muda sekarang ketika kualitas di dalam lapangan harga baru ntar orang nggak ngomong apa-apa pasti main. Itu memang. Masalah kalau anak-anak sekarang masalahnya harga dulu baru. Pelatih sendiri loh yang ngomong bukan gua. Jadi ya gua tahu lah. Jadi berarti pengalaman di klub mah sebenarnya kurang apa ya bang? Ya, berarti juara cuma satu kali kan? Gue juara 1 kali. Nah, Final tapi 2 kali. top skor? Top skor gue waktu Masra gue top skor.
best player tuh yang di peringkat 3 lu best player bukan sih? Bukan. Best playernya Denny waktu yang pertama. Gua enggak. Bukan, Gua bukan cuma yang di gua peringkat banyak kan di tiga. mahasiswa. Kalau transfer best player gua banyak kan di mahasiswa. Oh, puter balik lagi nih bang. Gue ingat ya, pertama kali gue terngiang yang kuping gue, Sayan Kelme Karmadi, ya kan? Itu kontrak pertama gua dengan Brand. Tapi kontrak pertama pemain di, menurut gue pemainin di kontrak brand pertama lu bukan sih? Selain lu ada lagi nggak tahun itu? Ada? Sama Bang P. Oh iya, Bang P udah. Iya, karena kan dia udah duluan kan. Waktu itu gua Bang P, itu Kelme. Kalau nggak salah gua kontrak kan udah tahu. Terus Kelme terus ditawarin pindah Speak. Enggak, gua nggak masuk. Nggak cocok dengan kaki gua. Akhirnya gua pindah ke League. belum League, tapi League belum nawarin. Normal lagi dulu, terus akhirnya League masuk. Tapi sih emang di otak gua itu nih orang ya gila. Tapi lu bukan sempet kontrak sama merek motor juga bang? Enggak, itu Jetmatic ya. Iya, Itu ada namanya Kimco. iya gitu Nah, kan. Kimco itu ada apa bahasanya? Dia mau bentuk tim futsal. Iya. Ada bos lah. Soalnya gua, lu sampai dikasih motor kan hal itu kan? Gue bayar 1 juta tapi. Oh, Gue bayar bos, gue pengen punya motor. Gue cuma punya duit 1 juta. Ya udah sini motornya. Tuh ambil lu pilih motor yang mana kan gitu. Tapi nggak ditagih sisanya. Karena gue bawa juara kan waktu itu masih ada Super Soccer, Klangkeng. iya sama Itu- yang di Monas kan bang, lu juara Monas bukan? juga sama. Jadi kalau yang di Klangkeng, gara-gara gue nggak masuk timnas 2007, gue main Super Soccer. Di situ ada Tony, ada Iskandar kan gitu ya. Ya dia bang, Ilan. ada berabang lah. Ya itulah gue tarik. Proyek mereka kan? Proyek mereka sama, berarti sama Kimco. Habis juara di situ, juara regional, juara nasional. Ketemu itu kan kalau Kan ketemu nasional artis-artis. Bonsu kan? Bukan, Bukan di ketemunya SWAT Oh. nasionalnya. gua ingat. Juara lah di situ. Gua top score best player. Lagi Oh. motor. Kalau emang lu emang wangi banget kalau di event mahasiswa. Cuman pada saat itu kan event mahasiswa nggak menghasilkan pemain-pemain timnas. Iya. Karena emang itu doang ligain dulu. ya untuk karena itu doang wadahnya. Ya, nggak ada lagi. Nah bang, sekarang ya sesi terakhir nih ngomongin pelatih nih bang. Kenapa lu buat akademi di dekat rumah lu tuh bang? Pertama, gua rancang udah 5 tahun sebelum gua pensiun. Sebelum lu pensiun lu udah Gua ada udah planning gua mau bikin lapangan. Karena gua punya tanah ya, tanah keluarga lah. Bapak gua juga suka bikin kontrakan. Gimana caranya gua mengalihkan duit kontrakan itu, bikin kontrakan untuk bikin lapangan futsal. Tapi gua bisa dah 5 tahun ke depan. Planningnya nggak bisa langsung minta gitu kan, gua arahin gitu. Dan buat gua itu adalah tempat gimana karena gua nggak mau kerja di kantoran. Nah, gua lebih mau senang terikat sama- gua lebih senang kerjanya begini Ya. karena pendek, sendal jepit, kaos oblong, gua mau bebas waktu gua mau kemana aja dan gua nggak mau terikat dalam artian di kantor kan terikat tuh dari jam sekian berangkat pulang beriak. Tapi gua udah planning berapa tahun gua selesai jadi pemain, planning gua bikin lapangan futsal. Habis lapangan futsal gua bikin akademi tempat gua ngelatih karena nanti nggak mungkin gua keluar dari konteks ini karena gua akan pasti jadi pelatih karena bidang gue ini, ya betul. hobi gue ini, gue nggak akan pernah lepas dari ini pasti. Makanya gue bikin lapangan futsal, gue bikin akademi. Planning gue next ke depan mau bikin lapangan futsal lagi. Mudah-mudahan Akademi menurut gua akademi yang sukses ya akademi lu sama dulunya MFC dong. Ya. Di antara dua itu aja sih. Karena kan bikin akademi kan sebenarnya nggak untung. Pasti. Kalau mikirnya nggak untung, tapi bisa juga jadi untung. Ada beberapa juga akademi yang sekarang apalagi banyak yang bisa menghasilkan. Tapi buat gua bukan nyari itu. Karena akademi gua adalah tempat kelinci percobaan gua dari ilmu yang gua dapat selama ini dari orang. itu makanya gue perhatiin sama lu bang. Wah bang Ryan mungkin dari impian-impiannya yang belum tercapai dituangkan nih di anak-anak Bekasi nih di situ. Pasti Dia begitu. kasih wadahnya. Apalagi kalau misalnya akademinya ini ikut turnamen yang ada yang elunya datang gitu. Mainnya hebat banget bang. Pasti Kenceng banget. Gue bingung. itu yang akhirnya menurut gue itu muncul gitu karena yang gue bentuk ya karena itu karena next tahun depan gue planningnya 5 tahun ke depan ada klub Liga Pro dari Bekasi
Amin. Karena gue sekarang lagi planning bikin lapangan dulu internasional di Bekasi. Ini kan gue juga lagi ada proyek dalam artian gue kerjasama sama pemerintah dengan ada beberapa orang untuk bikin lapangan internasional di Bekasi, bikin liga. Mudah-mudahan gue dapat ngumpulin duit juga, gue bentuk pemain klub. Akhirnya bisa kerjasama dengan mungkin planning gue sih berapa tahun, 5 tahun ke depan planning sama Pemda. Kalau emang bisa jadi TKK kalau sekarang dua orang di apa instansi ini gajinya dari situ tambah gaji dari dia kan nggak kuat duit. Iya memang sih Bang, sekarang juga plannya begitu ya. Harus, karena gue 5 tahun ke depan dari sekarang. Karena lu juga udah ngebaca situasi yang terjadi setelah 5-10 tahun sebelumnya, ya kan? Pasti. Karena ya kalau misalnya tidak lu wadahin ataupun tidak lu lempar ke instansi, nasibnya juga biasa-biasa aja Bang kalau Pemain nggak. juga kasihan. Itu dia Bang. Makanya yang kita harus urusin kan juga di situ sekolahnya. Makanya kali akademi gue kan gue kerjasama sama Trisakti kan. Ya. Udah hampir 10 tahun gue kerjasama. Ya, memang hebat itu. Gue ada 34 orang yang sudah lulus dari situ. Nah itu yang maksud gue, jangan sampai bahasanya gini lah. Gue emang nggak selesai kuliah, gue emang nggak wisuda di kuliah. Tapi gue lihat teman anak buah gue wisuda, gue udah seneng. Sebenarnya Bang ya, kalau misalnya Bekasi punya patung, lu harus bikin patungnya Bang di Bekasi Bang. Jangan patung, mendingan jalan. Jalan Sayan Karmadi. Nah Bang, sekarang ini lu lagi jet-jet yang ngumpulin anak-anak timnas nih. Ini tujuannya apa Bang? Sekarang kan gini, gue tahu apa yang dipikirin Ken. Lu masih kontak sampai sekarang? Hampir setiap minggu gue kontak. Karena orang ini gila, Ya, menurut gue. etos Etos kerjanya gila, terus juga orangnya juga total. nggak ngelihat soal duit. Dia benar-benar total kerja dan gue malu gitu. Masa gue nggak bisa apa-apa. Dan gue alhamdulillah lah dalam artian dengan begini gue mau jalan, ada orang-orang yang juga di belakang gue support. Gue mungkin tahu pasti ada resiko dengan situasi ini, tapi kalau gue nggak begini, kasihan juga pemain dengan ini. Oke, mereka bisa main, tapi hanya sekedar main. Nggak ada yang namanya intensitas, nggak ada yang namanya tekanan, nggak ada yang namanya dia harus mikir di level dia ya. Jadi dia main memang di tempat lain, tapi bukan di level dianya. Maka menurut gua harus ada wadah. Ada wadah apa ngumpulin? Oke, gua juga tetap harus report. Federasi gua report, ke manajer gua harus juga report. Dalam artian gua ngajak ex pemain timnas yang kemarin gua bawa, gua bikin pandai. Berarti memang lu tetap ada komunikasi Harus, ke atas nggak ke bisa. bawah ya? Nggak bisa, kita juga egonya juga tinggi, tapi nggak ada koordinasi. Sama kan gua koordinasi. Makanya sekarang gua setiap sesi latihan gua rekam, coach nih, mungkin ada informasi atau ada yang mau diberikan sambil nyicil buat gua, sama untuk teman-teman yang pemain untuk kedepannya. Ya kalau emang ada ya gua kasih, nggak ada ya gua ngulangin apa yang kemarin dapat di timnas kemarin, gua ngulang materi-materi yang sebelumnya. Tapi memang pemain sih harusnya malu Bang, karena antusias lu tinggi banget. Ya kan tetap nggak bisa kita paksakan. Kan situasi pemain kan di situasi kayak gini kan mereka juga ada sesuatu yang penting. Gue bilang sama mereka, gue nggak bisa maksain. Intinya gue cuma mau mewadahi. Insya Allah kalau makan mah ada. Kalau transport gue nggak bisa kasih. Gue pas lu bikin pertama kali, wah Bang saya nih gila nih ngumpulin bocah-bocah timnas nih buat latihan. Bukan gila dalam arti kata ngapain. Cuman memang keinginan sama motivasi lu tinggi banget. Itu yang mungkin harus targetnya Piala Dunia karena ada kesempatan. Sepak bola gue nggak yakin, futsal gue yakin bisa. Memang miris kalau dibanding sepak bola begini wah. Gini Bang, bukan begini lagi begini. Jauh. Kalau timnas jauh sama timnas sepak bola jauh. Dan gue paham itu. Mungkin sepak bola lebih bisa menghasilkan bahasa dari iklan, dari apa semua. Tapi futsal ya kalau nggak yang bahasanya kalau gue nggak ada jatuh bangun dulu, gimana kita mau naik kan gitu. Jauh. Mungkin waktunya gue untuk jatuh bangun dulu untuk naikin mereka masuk ke dunia. Entah nanti siapapun melanjutnya siapapun nggak ada masalah. Karena impian gue cuma satu, masuk ke dunia Indonesia udah jelas. Sama yang gue bilang waktu sama gue juga impian gue pengen nonton adik-adik juga. Sama kan waktu bilang gue waktu selesai timnas gue nggak akan pernah nyanyi Indonesia Raya sebelum gue masuk 4 besar Asia. Gue bilang begitu sama siapapun. Makanya pada saat gue waktu di
MNC, bukan MC. Waktu 20 main kualifikasi gue nggak pernah nyanyi. Sampai terakhir pas semifinal itu kalah gue nyanyi. Itu yang pertama kali gue dari gue pensiun sampai itu baru nyanyi Indonesia. Karena gue bilang dalam hati gue bukan karena gue nggak cinta sama negara gue, enggak. Karena gue yakin dengan usaha gue akan bisa nyanyi di sana. Amin, amin. Ya kan lu Kan udah. Kan kemarin U20 udah kesampaian. Nah, dan buat gue itu nazar gue dan gue buktiin di situ. ya memang orang-orang kayak lu nih butuh support yang lebih bang dari kanan kiri atas bawah depan belakang bang. Dan gue nggak bisa minta. Itu Bukan dia. gitu. Gue begini. Gue paling dari dulu gue nggak mau minta. Memang lu kasih lihat kerja lu dulu. Kerja gue dulu. Kalau lu mau bantu, ayo. Ya, Makanya kayak sekarang. gua tahu bang, lu bantu, banget. bang. Ya ayo. Tapi gue intinya begini ya. Gue juga ngomong apa adanya. Jangan capek juga sama-sama kita. Namanya kan teman-teman ini kan hidup di industri futsal. Jangan sama kita satu sama lain sering nyakitin. Dia nyari duit, yang lain juga nyari duit. Ayo sama-sama aja. Futsal ini bangun bareng-bareng. Industrinya bareng-bareng muncul. Ya yang seneng kan banyak. Tapi kalau hidupnya cuma satu orang ya nggak bakal bisa jadi industri. Itu yang menurut gua. Bang, ini kan terakhir lah nih ya kita bahas ini. Liga kan udah mau habis, cuman terhenti pandemi. Menurut lu keputusan federasi untuk tim dan untuk timnas gimana bang saat ini? Ada positif dan kalau dari kita nggak bisa bicara tentang dari posisi A B C D ya. Dari klub pasti dirugikan. Dari pemain juga dirugikan. Tapi dari kalau kita lihat dari sisinya federasi pasti juga dia ngerasa dirugikan. Dirugikan dalam artian dia nggak bisa buat. Kalau dibilang suruh bikin bisa. Kan masalahnya di situasi kayak gini ada protokol yang memang sulit dijalani, berat. Sekarang kalau satu pemain harus swap 30 orang satu tim. yang punya duit, Ya, yang nggak punya duit, nangis. boleh nggak? Oke, satu. Kedua, kalau kita main terus berangkat, terus akhirnya ada salah satu yang WO, bukan WO, ada yang satu kena. Oke. Semua otomatis dimundurin. Ya, Terus jadwalnya gimana? Apakah tim yang udah datang terus karena ada pemainnya kena terus di WO-in? itu belum dibahas juga waktu webinar. Makanya itu tadi ada hal yang dari sisi kita kadang-kadang bahwa federasi nggak ini nih. Ya kalau dari kacamata kita, cuma kan dari kacamata yang satu lagi kan kita nggak. Jadi kalau sebisa mungkin melihat dari dua sisi. Kalau kita melihat dari satu sisi pasti kita nggak susah. Lihat dari dua sisi. Kondisinya federasi pengen kalau lu mau bikin, ayo kita bikin. Cuma masalahnya kalau ini terjadi begini, kan yang diserang bukannya lu dulu. Betul, bener nggak? Ada federasi dan federasi pun yang gua sampai hari ini pun gua tahu selalu koordinasi. Kenapa harus dengan nunggu basket dulu? Kenapa sepak bola udah jalan? Karena masalahnya sepak bola boleh begini kan karena luar, dalam luar, dulu outdoor. Kenapa futsal hanya nunggu basket? Karena basket kan belum dikenal. Bagaimana protokolnya? Bukan kita ngadu dulu. Karena kalau lu kena, kan ada bahaya besar. Nah, untuk di agenda-agenda timnas nih bang, kan ya, federasi juga kadang-kadang bukannya kadang suka bentrok gitu dong waktunya. Jadi bentrok di persiapan lu juga. Memang itu pun sudah dibicarakan. Makanya tahun depan kan berubah. Jadi besok kan 12 tim trainingnya. Amin. Kalau ini mudah-mudahan benar-benar Karena itu udah kita terlaksana, bahas. ya. Dari awal kita mau sudah bahas. Tahun depan nggak bisa kayak kemarin. Jadi saya Ken dengan satu-satu. Oh lu udah sampaikan ke Sudah. federasi. Karena kan intinya gini, situasi kayak gini nggak bisa situasi. Karena situasi kayak gini menyakitkan pemain, manajemen dan tim pelatih timnas. Klub juga. Dia kan bilang, ya timnya dalam artian klub, manajer klub, pemainnya main, sama pelatih tim. Sekarang nggak tahu. Kesulitan kita kemarin, pemain pun mau naikin kondisi musik, tapi besok mereka main Sabtu. Grup yang ini, grup ini berangkat, ini besok tinggal sisa 6 orang. Yang ini berangkat tinggal berapa orang? Ini nggak bisa dokter. Oke. Tapi bagaimana caranya kita cuma main tes. Dan ini juga akhirnya didengar lah, karena sudah kejadian seperti itu. Dan gue pikir gini loh, ada hal-hal yang memang kadang-kadang yang harus kita duduk bareng. Masalahnya yang selama ini duduk bareng menurut dia bukan orang pengambilan keputusan. Akhirnya keluar juga dari kata-kata sang legenda. Benar.
Sebenarnya gini, sekarang kalau gampang kan yang ngomong pemain, yang ngomong pelatih. Oh. Sekarang yang punya duit kira-kira mau nggak? Nah. Kan begitu, harusnya owner, federasi, ayo duduk bareng. Pak, gini loh, kita maunya begini loh, begini loh. Semua kalau pemain maunya setahun juga mau, orang digaji. Tuh. Yang ngeluarin gaji kan nggak juga. Teriak juga. Ya itu tadi, makanya gue bilang ada hal yang kalau lu lihat dari satu sisi akan jadi keuntungan lu, ya lu tenang-tenang aja. Itu akan jadi kerugian lu pasti ngomel-ngomel. Bukan lu ngeliat dari dua sisi yang berbeda. Lalu dari sisi sini, dari sisi sini. Buat gua sekarang yang lagi dilakukan federasi, bukannya dia, sebenarnya kan federasi ini uangnya dari MNC. Menurut gua ya, karena PSSI juga nggak ada yang support kita. Sedangkan MNC perusahaan, pasti ada balance keuangannya. Dan menurut gua ya itu nggak jalan juga di situ. Tapi menurut gue sih ke depan mudah-mudahan ya harus ada jalan keluar yang harus kita jalan. Karena kita mah target. Ya, Terakhir bang, harapan lu nih bang buat anak-anak didik lu dah. Entah itu di timnas, entah itu di SFF. ini aja apa ya? Kalau lu mau jadi pemain futsal apapun lah, bukan kalau gue sih bicara tentang kalau lu mau jadi sesuatu, entah itu pemain futsal, entah itu bidang apapun, ya lu harus survive di situ. Survive dalam artian bukan cuma lu bisa doang, lu harus gali lagi. Harus apa sih yang gua kurang, misalkan contoh lah kayak gini, kita kayak kita lah dulu kan lu juga nggak bisa kayak gini. Tapi gimana caranya kita bisa dengan adanya pandemi lu bisa kayak gini. Lu bisa kita hidup, oh ternyata kita baru tahu bahwa ada income lain di tempat lain. Dan ternyata kita bisa olah. Karena itu kan menggali, mencuri, melihat, menggali, coba gue dari yang lain bikin lagi. Kita mulai kreatif di situ. Nah ini yang maksud gua, siapapun pemain, ada anak didik gua ataupun orang lain lu mau survive di futsal, ya lu harus apa yang kurang? Oh misalkan gua mau kayak Rio misalkan, atau gua kayak Runtuh Boy. Jangan lu kejar kayak Runtuh Boy, lu lebih dari Runtuh Boy. Karena kalau dari lu mau kayak Runtuh Boy, lu akan tetap di bawahnya Runtuh Boy. Oh, betul. Betul nggak? Tapi kalau lu dengan caranya, gue boleh, oh yang bagus Runtuh Boy kayak gini, tapi gue harus lebih dari Runtuh Boy. Apanya? Kecepatannya, defense-nya, agresivitasnya. Runtuh Boy punya individual bagus, tapi mana yang positif diambil, ditambahin sama siapa? Muncullah nama baru. Tapi kalau lu ngikutin jiplakannya Runtuh Boy, lu akan tetap di bawah Runtuh Boy. Dan lu gak akan pernah jadi satu-satu, menurut gue ya. Itu sih satu ya pembelajaran dari beliau yang gua ambil. Gue menggali explore potensi perfutsalan lain. Gue nggak mau jadi pelatih bang, karena bukan passion gue. Ya itu. Gue ambil ya tetap di bidang ini, kan gue ambil di sisi lain. Ya. Karena menurut gue, ya gue bukannya tidak layak. Banyak banget yang lebih hebat dari gue kalau jadi pelatih bang. Gue nggak mau jadi pelatih, gue maunya jadi manajer. Doain aja Itu bang. bagus. Tapi lu harus bisa maintain keuangan. Iya, tenang itu bang. Nah kalau misalnya lu kalau jadi manajer lu jadi pelatihnya bang. Kalau gua harganya mahal berarti. Tenang berarti gue bosnya gue injek. Bos bayar bang sayang. Beda, gua nggak pernah bisa diinjek sama orang. Maksud gue kan harganya bang. Oh, kalau harga pasti. Kalau harga udah pasti. Kalau buat gua, kalau kita komitmen, lu punya bos sama kayak gua waktu di Permata. Ada bos Erik. Lu boleh apain pun, tapi kalau aturan main di dalam lapangan bisa. Nah, Atau aturan main di klub itu urusan dia. Lu bawa pemain keluar lapangan, besok keluar malam nonton apa, jam malam gua, besok pemain lu nggak main. tetap rule-nya Ada, tetap kita dekat sama siapapun, tetap ada hubungan profesional dan lu harus benar-benar atur. Ada kedekatan boleh, tetap kita ada kedekatan, tapi tetap dalam profesional kita harus ada. Itu yang harus dilakukan. Bar. Kalau ngomongin futsal sama doi, aduh, 2 hari 2 malam juga belum selesai. Gue janji gue bakal bikin part 2 ya, cuma tunggu jadwal beliau kosong. Ini gue mampir kemari menyempatkan malak waktunya dia. Bang, makasih banyak bang. Sama-sama. Salam buat bini dan anak. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Siap. Mudah-mudahan Amin, apa yang amin. lo lakukan buat timnas ya berjalan lancar. Amin amin amin. Siap. Thank you bang. Thank you. Segitu aja Bor dari gua. Next episode tunggu lagi ya, oke?